Konflik kecil berkembang menjadi kejahatan berat ketika emosi dan persepsi tidak dapat terkendali. Kejahatan seringkali berawal dari interaksi sederhana yang dimaknai berbeda sehingga seringkali memicu reaksi berlebihan sehingga berujung tindakan kekerasan. Inilah serial tabir tewas di tangan remaja mabuk, konflik kecil jadi kejahatan berat. Sempat berkelahi juga itu korban, nah ditendang, di alamat ditendang itu dilempar pakai batu, langsung jatuh itu korban. Motifnya yang ketersinggungan, korban lewat, mungkin ada yang memaki, kemudian korban merasa tersinggung. Terjadinya luka akibat benturan benda keras sehingga korban mengalami pendarahan pada bagian otak. Cekcok yang diduga bermula dari salah paham pada akhirnya berujung tragis. Faizul Yan tewas setelah bertikai dan dikeroyok oleh 3 pemuda. Dari sudut pandang kriminologi, konflik kecil dapat berkembang menjadi kejahatan berat ketika emosi dan persepsi tidak dapat terkendali. Cekcok kecil itu adalah tanda awal bahwa terjadi konflik antar individu. Biasanya terjadi kesalahan dalam mempersepsikan satu tindakan. Ada aksi maka ada reaksi. Beberapa orang tidak memaknai respon atas tindakan seseorang sehingga menimbulkan reaksi yang bentuknya bisa meningkatkan risiko terjadinya tindakan kekerasan atau sampai pada tindakan pembunuhan. Kalau kita ketahui dari riset kriminologi menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pembunuhan dimulai dari kekerasan secara verbal. Menurut Yogo, kejahatan seringkali berawal dari interaksi sederhana yang dimaknai berbeda oleh masing-masing pihak. Perbedaan persepsi inilah yang seringkali memicu reaksi berlebihan hingga berujung pada tindakan kekerasan. Dimulai oleh satu hal yang kecil, tapi kenapa sampai jadi pembunuhan? Ya karena tadi kejahatan itu dimulai dari proses interaksi antara pelaku dengan korban dan memaknai situasi. Jadi hal tersebutlah yang kemudian mendorong mengapa seseorang menjadi pelaku pembunuhan. Lihat konteksnya, apa yang dibicarakan, apa yang diberikan respon dan bagaimana reaksi dari pelakunya sehingga terjadilah tindakan kekerasan berujung pada tindakan kematian. Dalam kondisi emosi yang meningkat, kontrol diri pelaku cenderung menurun. Terlebih jika dipengaruhi alkohol, kesadaran dan kemampuan berpikir rasional akan turut terganggu. Akibatnya, tindakan spontan seperti memukul atau menggunakan benda di sekitar dapat berakhir fatal. Baik kondisi yang sadar, tidak sadar, kan situasi sangat cepat sekali, bersifat situasional. Jadi emosinya meningkat, kontrolnya berkurang, tidak bisa menerima informasi dengan baik, dikelola oleh kognisi, alam sadar mereka, sehingga terjadi tindakan yang sifatnya spontaneous. Tindakannya tiba-tiba, memukul, menusuk gitu ya, atau bahkan menggunakan tindakan kekerasan atau alat bantu lainnya, sehingga korbannya bisa mengalami perlukaan atau bahkan sampai meninggal dunia. Tak hanya faktor emosi, jumlah pelaku yang lebih dari 1 orang juga menjadi faktor penguat. Dalam dinamika kelompok, identitas kolektif dapat membuat seseorang lebih berani melakukan kekerasan dibandingkan saat sendiri. Jadi kalau ada tindakan mengapa 1 orang korban lalu pelakunya ada 3, maka yang menang pasti yang berkelompok karena di situ ada identitas kelompok. Mungkin kalau sendiri membunuh takut, tapi ketika kondisinya ada 3, ada persamaan identitas, ada perilaku kolektif kejahatan yang terbentuk, maka mereka akan bertindak sebagai satu identitas kelompok. Makanya kemudian individu tadi cenderung akan kalah
dari aspek kekuatan fisik gitu ya, dari aspek dukungan sosialnya saat itu yang menang adalah pelakunya yang jumlahnya lebih banyak. Makanya sering disebut dengan konteks pengeroyokan atau perilaku kolektif kejahatan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa salah paham dan respons yang tidak terkelola dapat memicu tragedi. Kehati-hatian dalam berinteraksi serta kemampuan mengelola emosi menjadi kunci agar konflik kecil tidak berkembang menjadi kekerasan yang merenggut nyawa. Hati-hati dalam berinteraksi, kadang-kadang makna yang diberikan itu bisa beda dengan makna yang disampaikan kepada orang lain. Kalau kita panggil satu sebutan atau ujaran gitu ditujukan pada orang lain, padahal kita tidak melakukan ke situ, tapi makna yang diterima oleh orang lain itu bisa berbeda. Jadi ada miskonsepsi antara pesan dengan penerimanya. Itu yang menimbulkan kadang-kadang konfliknya itu terjadi. Jadi harus hati-hati dalam menilai definisi situasi tadi.